Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahmuda, asisten praktikum kimia anorganik. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum kimia anorganik dengan judul pembuatan garam kompleks dan garam rangkap. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa mampu melakukan pembuatan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat dan garam rangkap kupri amonium sulfat. Adapun prinsip dari percobaan ini adalah didasarkan pada pembentukan garam kompleks dan garam rangkap dari larutannya dengan mengikat sebagian molekul air sebagai hidratnya. Garam kompleks merupakan garam yang mengandung ion-ion kompleks atau dikenal sebagai senyawa koordinasi. Ion kompleks terdiri dari atom pusat atau atom logam dan ligan yang terikat pada atom pusat melalui ikatan koordinasi. Sedangkan garam rangkap merupakan suatu garam yang terbentuk melalui proses kristalisasi dari sejumlah ekuivalen 2 atau lebih garam tertentu. Garam ini memiliki struktur tersendiri dan tidak harus sama dengan struktur garam penyusunnya. Dan jangan lupa sebelum memulai praktikum, gunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini meliputi kasa dan kaki 3, lampu spiritus, tabung reaksi dan rak tabung reaksi, cawan porselin, corong gelas, gelas ukur 10 ml, gelas beker 100 ml, pengaduk kaca, spatula, penjepit tabung reaksi, Erlenmeyer 250 ml, gelas arloji, pipet tetes, bola hisap, pipet ukur 5 ml, korek api, kertas saring, dan kompor. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini meliputi amonium sulfat, tembaga 2 sulfat pentahidrat, etanol PA, aquades, dan amonia pekat di lemari asam. Pada tahapan pembuatan garam kompleks tetraamin tembaga 2 sulfat monohidrat, langkah pertama diambil sebanyak 4 ml amonia pekat dan diencerkan dengan 2,5 ml aquades dalam gelas beker 100 ml. Selanjutnya ditimbang sebanyak 0,01 mol atau sebanyak 2,49 gram tembaga 2 sulfat pentahidrat
Kemudian, tembaga 2 sulfat pentahidrat ditambahkan ke dalam larutan amonia dan diaduk sampai semua kristal larut sempurna. Selanjutnya, diambil sebanyak 4 ml etanol dan dituangkan ke dalam campuran secara pelan-pelan melalui dinding gelas beker sehingga larutan tertutupi oleh etanol. Campuran ini jangan diaduk atau digoyang. Setelah itu, ditutup dengan kaca arloji dan dibiarkan sampai 1 jam hingga kristal terbentuk. Selanjutnya, setelah kristal terbentuk, kertas saring yang digunakan untuk menyaring kristal harus ditimbang terlebih dahulu. Kemudian, setelah kristal terbentuk, kristal tersebut disaring dengan teknik dekantir. Selanjutnya, kristal yang telah disaring dicuci dengan campuran larutan amonia dan etanol dengan perbandingan volume 1:1 sebanyak 5 ml. Selanjutnya, kristal garam kompleks yang sudah disaring dipindahkan ke dalam cawan porselin, dikeringkan selama 30 menit sampai kristal kering. Kemudian, kristal yang sudah kering dimasukkan ke dalam desikator dan didiamkan selama 1 hari sampai berat kristal konstan. Setelah didiamkan selama 1 hari di dalam desikator, kristal yang terbentuk kemudian ditimbang dan diperoleh kristal garam kompleks yang terbentuk sebesar 1,467 gram. Langkah selanjutnya adalah pembuatan garam merangkap kupri amonium sulfat heksahidrat. Langkah yang pertama, ditimbang sebanyak 0,01 mol atau sebanyak 2,49 gram tembaga 2 sulfat pentahidrat. Dan ditimbang sebanyak 0,01 mol atau sebanyak 1,32 gram amonium sulfat. Kemudian, kedua padatan tersebut dicampur ke dalam gelas beker 100 ml dan ditambahkan sebanyak 5 ml aquades. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan pelan-pelan sampai semua garam larut sempurna. Setelah semua garam larut sempurna, dibiarkan larutan tersebut menjadi dingin pada temperatur kamar sampai terbentuk kristal. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam. Setelah kristal terbentuk, campuran tersebut dipisahkan atau disaring dengan teknik dekantir untuk memisahkan endapan dari larutannya. Dan jangan lupa sebelum dilakukan penyaringan kristal, kertas saring yang digunakan harus ditimbang terlebih dahulu. Setelah kristal disaring, kemudian dikeringkan di dalam oven. Setelah kristal kering, disimpan di dalam desikator seperti tahapan yang dilakukan pada proses pembuatan garam kompleks. Setelah itu dilakukan penimbangan kristal garam rangkap yang terbentuk. Kristal tersebut diperoleh sebesar 2,432 gram. Tahapan selanjutnya adalah tahapan perbandingan sifat garam tunggal, garam rangkap, dan garam kompleks. Langkah yang pertama, diambil sedikit kristal kupri sulfat anhidrat ke dalam tabung reaksi.
Kemudian, ke dalam tabung reaksi ditambahkan sebanyak 5 mili Aquades dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, diambil sedikit kristal kupri sulfat anhidrat dan ditambahkan amonia pekat tetes demi tetes sampai 5 mili hingga terjadi perubahan dan dicatat perubahan warna yang terbentuk. Kemudian, untuk perbandingan garam rangkap dan garam kompleks, langkah pertama diambil sedikit garam rangkap hasil percobaan dan ditambahkan sebanyak 5 mili Aquades dan dicatat perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya ditambahkan kembali sebanyak 8 mili Aquades dan dilihat perubahan warna yang terjadi. Kemudian, untuk garam kompleks, diambil sedikit kristal garam kompleks dan dilakukan hal yang sama seperti pada proses garam rangkap. Langkah selanjutnya adalah proses pemanasan garam tunggal, garam rangkap, dan garam kompleks. Untuk langkah ini, diambil sedikit garam rangkap, garam tunggal, dan garam kompleks dan dipanaskan di atas lampu spiritus. Selanjutnya, dicatat perubahan warna yang terjadi. Selain itu, dilihat juga apakah terdapat endapan ataupun terbentuk gas pada proses pemanasan garam rangkap dan garam kompleks. Sekian praktikum kimia anorganik dengan judul pembuatan garam rangkap dan garam kompleks. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.